Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, terkhususnya para sahabat-sahabat yang bisa hadir di dalam pengajian rutinan Sabtu malam Ahad ini. Semoga kita semua tetap di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tema pada hari ini, dulu waktu saya masih TK atau masih SD, kita ditanya atau guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita mengajarkan, bila ditanya Allah ada di mana? Allah ada di langit. Itulah pelajaran-pelajaran saya dan kita semua saat kita duduk di bangku taman kanak-kanak, waktu di SD, SMP, SMA, bahkan sampai setua ini, pelajaran-pelajaran itu tetap melekat di hati kita, seolah-olah Allah ada di langit. Kenapa Allah ada di langit? Buktinya tak terlihat. Buktinya Allah gaib. Buktinya Allah tak ada bagi kita selama ini. Itulah buktinya bahwa Allah berada di langit. Alhamdulillahirabbil alamin. Disinilah pengajian inilah kita belajar bertambah dewasa, belajar bertambah balik di dalam beragama dan di dalam bertuhan. Marilah kita hayati, kita pikirkan, katanya kita ini ciptaan Tuhan. Lalu bila Allah di langit, apa kita bisa wujud? Katanya kita buatan Tuhan. Bila Allah di langit, apakah mungkin kita bisa tercipta di dunia ini? Katanya Allah di langit, manakah mungkin kita bisa hidup sejak dari tanah sampai setua ini bila Allah berada di langit? Jadi ketahuilah wahai manusia, bila kita menganggap Allah ada di langit-langit yang sana, yang di atas, berarti pemahamanku dan pemahaman kita semua masih seperti anak TK, masih seperti anak SD,
yang mengatakan Allah di langit yang sana-sana tuh. Akan tetapi yang dimaksud Allah itu berada di langit, langit yang mana? Jadi Nabi Muhammad dulu Isra Mi'raj itu ke langit yang mana? Langit yang sana apa langit yang mana? Bila kita masih menuduh, bila kita masih memahami bahwa langit yang dipakai oleh Kanjeng Nabi Muhammad untuk Isra Mi'raj itu langit yang di sana, itu pun bila kita memahami Isra Mi'raj pun yang mana Nabi Muhammad diberangkatkan menuju langit sabtuju langit yang di sana itu, berarti pemahaman kita, pemahaman saya selama ini ya tetap seperti pemahamannya anak SD, ya termasuk saya juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bila Allah itu di langit, maka bumi takkan ada. Bila Allah berada di langit, pasti bumi tak akan tercipta. Bila Allah ada di langit, pasti kita tak akan ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menciptakan khalifah-khalifah di bumi ini. Apa khalifah itu maknanya? Khalifah itu adalah wakil-wakil Tuhan, Rasul-Rasul Tuhan, Nabi-Nabi Tuhan, para kekasih-kekasih Tuhan. Akan tetapi saya pribadi dan kita semua selama ini menyangka bila Allah di langit berarti kekasih kita yang menciptakan kita. Di dunia ini selama ini siapa? Apakah kita terlahir dari batu sehingga hati kita keras melebihi kerasnya batu? Kepada diri kita sendiri saja kita tidak memahami, apalagi terhadap Tuhan yang telah menciptakan kita. Kita saja tidak memahami kita ini ciptaan siapa. Kita selama ini bilang aku ini ciptaan Allah, tapi semua itu gombal amok, gombal yang usang. Pernyataan kita, percaya dan iman kita, akidah kita selama ini hanyalah racun yang meracuni kita sendiri. Seolah-olah kita di dalam hati kita, keberadaan, kewujudan, kehidupan kita selama ini, seolah-olah kita ini jadi sendiri. Hidup ini ada sendiri. Badan ini tercipta dengan sendirinya. Seolah-olah demikian. Dan seolah-olah hidup dan badan ini adalah ciptaanku sendiri. Apa buktinya? Kita tidak sadar selama ini telah merasa menciptakan hidup dan badan kita. Buktinya apa? Buktinya adalah kita selama ini seolah-olah hidup di dunia ini, seolah-olah apapun yang kita aktivitaskan selama ini dan seolah-olah apa yang kita usahakan selama ini, kitalah sebagai Tuhannya, kitalah sebagai penguasanya. Itulah bukti yang sangat amat nyata bahwa kita selama ini jadi Tuhan di dunia ini. Berarti sudah putus talinya dari Tuhannya. Jadi jangan ngaku-ngaku kita khalifah Allah. Akan tetapi selama ini kita lebih cinta jadi khalifahnya setan, lebih cinta jadi khalifahnya iblis
daripada menjadi khalifatullah. Kenapa? Karena Allah hanya ada di langit. Berarti ada Allah, ada Tuhan yang ada di bumi. Siapakah dia? Ya kita sendiri inilah yang merampas kerajaan-kerajaan Tuhan, yang merampas ciptaan-ciptaan Tuhan, yang merampas segala kekuasaan Tuhan menjadi kekuasaan kita sendiri selama ini. Kenapa ini semua terjadi? Karena iman dan akidah kita, terutama akidah saya sendiri, seperti yang dulu-dulu, seperti anak waktu sekolah dasar SD, waktu kecil dulu terbawa sampai setua ini, sehingga kita tidak sadar bahwa selama ini kita telah ingkar kepada Tuhan, telah mensekutukan Tuhan dengan diri kita sendiri selama ini. Memang kata Al-Quran, Allah itu ada di langit, ada di aras. Tapi langit dan aras itu bukan yang diajarkan waktu kita saat sekolah SD, sekolah dasar. Katanya di langit yang sana itu. Akan tetapi semua apa yang kita lihat, apa yang terwujud di dunia dan di alam semesta ini semua iktibar, ini semua kiasan. Wa min anfusikum afala tubsirun. Dan semua apa yang kau lihat di alam semesta ini sudah kurangkum pada dirimu sendiri. Apakah engkau tidak memperhatikan? Karena kita selalu memperhatikan yang luar, tidak memperhatikan yang dalam, akhirnya yang dalam jadi kuburan, gentayangan. Gentayangan ada di wujud-wujud yang di luar dirinya, gentayangan di kekuasaannya, gentayangan di jabatannya, gentayangan di ilmunya, gentayangan di amal-amalnya, gentayangan di kekuasaannya, gentayangan di kepintaran dan kecerdasannya. Semuanya tak pernah bisa pulang bila kita menganggap Allah ada di langit saja. Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Berarti segala sesuatu kan termasuk diri kita. Berarti Allah ada di mana? Sebagian manusia tak percaya bila Allah itu ada di mana-mana dan tak kemana-mana, karena sudah kepencot terbelenggu dengan pemahamannya Allah hanya ada di langit. Allah tidak ngapa-ngapain, Allah pengangguran. Lalu siapa yang menciptakan kita dan yang menggerakkan kita ini? Bila Allah hanya di langit. Bila Allah hanya di langit berarti Allah tak berkuasa atas ciptaannya sendiri. Contoh, seumpama Anda menciptakan suatu benda, menciptakan HP seolah-olah. HP sudah kita ciptakan. Apakah mungkin yang ada di dalam HP itu kita tidak tahu isinya, bagaimana cara kerjanya? Pasti kita sudah mengetahui semua cara kerjanya. Bukan HP sendiri sebagai ciptaan yang bisa tahu HP-nya. HP tidak tahu apa-apa bila tanpa pemiliknya. HP tidak berfungsi apa-apa tanpa penciptanya, tanpa pemiliknya. Jadi berfungsinya HP ini karena ada yang memilikinya,
bila tak ada yang memilikinya, HP-nya ya tetap mati, powernya tidak bisa hidup sendiri tanpa ada yang menghidupkan powernya, yakni pemiliknya. Coba kita hayati, bila Allah sebagai sang pencipta alam semesta ini ada di langit yang sana itu, bagaimana mungkin kita bisa hidup? Bagaimana mungkin kita bisa wujud? Bagaimana mungkin kita bisa bergerak ke sana dan kemari, bisa bekerja, bisa ibadah, bisa sholat, bisa duduk, bisa berdiri, bisa makan, bisa minum? Berarti bila kita menyangka Allah di langit, berarti di dunia ini kita semua, saya termasuk, sebagai saingan Tuhan. Sebenarnya kita ini sudah membunuh Tuhan, memusuhi Tuhan di dalam hati kita tanpa kita sadari. Apa buktinya kita membunuh Tuhan, kita memusuhi Tuhan, kita mencabut roh Tuhan untuk diri kita sendiri? Apa buktinya? Buktinya Allah tidak ada, buktinya Allah gaib, buktinya Allah tak nyata bagi kita. Kebalikannya, kita yang lebih wujud, kita yang lebih hidup, kita yang lebih nyata, dan kita yang lebih berkuasa daripada Allah selama ini. Inilah buktinya bahwa kita telah memusuhi Tuhan, telah lengah, telah tergelincir, telah tersesat dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhannya ada di langit. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa buktinya Allah itu tidak di langit saja, tapi ada di mana-mana, tidak kemana-mana? Buktinya adalah yang sering kita baca saat sholat 5 waktu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadah-ibadahku, bahkan hidup dan matiku hanyalah milik Allah. Nah, berarti Allah itu di mana? Allah itu adalah hidup yang telah lama bersanding dengan raga-raga, itulah Tuhannya manusia yang ada di mana-mana dan tak kemana-mana. Dimanapun ada kehidupan, disitulah Tuhan. Contoh, kita melihat langit, ya disitulah Tuhan. Kenapa? Tanpa diri kita, tanpa hidup ini, tanpa wujud ini, tanpa raga ini, maka langit takkan terwujud, maka langit takkan terhampar terlihat oleh kita. Inilah bukti bahwa Allah itu meliputi segala sesuatu, meliputi wujud yang di luar diri kita. Kenapa? Dengan diri kita lah. Kenapa? Dengan hidup yang ada pada diri kita, inilah terbukti bahwa inilah yang lebih wujud daripada gambar-gambar wujud-wujud yang ada di luar diri kita. Jadi sesungguhnya Allah ada pada diri setiap manusia. Jadi judulnya sesungguhnya Allah ada pada diriku. Resapi itu. Berarti tanpa diri Allah, diriku ya tidak ada. Tanpa diri Allah, ya diriku tak tercipta. Tanpa diri Allah, wujudku takkan pernah terbentuk. Tanpa Allah,
diriku pun takkan pernah bisa bergelar di dunia ini. Berarti Allah ada di mana? Berarti langit yang dimaksud itu bukan langit yang sono. Langit yang sono itu langit gambaran, langit palsu, bukan langit yang kenyataan, langit bayang-bayang. Tak ada apa-apa di sana. Yang ada apa-apa di sana, yang ramai itu langit yang mana? Langit hidup. Inilah yang dimaksud langit itu. Buminya apa? Badan inilah bumi itu. Jadi kanjeng Nabi Muhammad, para nabi, para rasul, para kekasih-kekasih Allah itu mi'rajnya bukan ke langit yang sana, langit bayang-bayang. Langitnya anak SD. Tapi mi'rajnya para kekasih Allah adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal hakikat diri sejati manusianya yang tak wujud, barang siapa memahami manusianya yang tak hidup, barang siapa mengakui bahwa dirinya manusianya yang adam, barang siapa memahami bahwa dirinya manusianya tak nyata, maka bila itu semua sudah terjadi, maka nyatalah Allah itu. Jadi langit yang sesungguh-sungguhnya itu ada pada tiap diri manusia. Apa itu? Hidup yang selama ini mempoweri seluruh manusia. Di sini saya tidak mengungkap bahwa ada dua hidup loh ya. Kalau ada dua hidup, manusia tidak akan mati-mati. Kenapa manusia mati? Karena manusia yang tidak hidup. Jadi kul, katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh manusia, huwa, dialah hidup itu, Allahu, yang bernama Allah itulah hidup. Ahad, ahadkanlah, jangan kau cecer-cecer di wujud-wujud makhluk yang kau lihat. Itulah yang dimaknai, pandanglah yang banyak kepada yang satu, pandanglah yang satu kepada yang banyak. Apa buktinya Allah tak ada di langit yang sono itu? Buktinya akan kami bacakan di dalam Al-Qur'annya. Sebelum itu, marilah kita berlatih mengheningkan diri kita sendiri, perang-perangan dulu, capek-capek dulu, menghening-heningkan cipta dulu, mensunyi-sunyikan, memalam-malamkan diri kita agar ketemu dengan malam Lailatul Qadar, malam yang dikodari hanya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta, mulai, silahkan. Minumnya mana? Oke. Saya heningnya dengan bergerak. Kalau heningnya hening diam seperti patung. Gerak dan diam tetap hening. Kenapa? Karena sudah ada di langit. Langit yang dimaksud Tuhan, bukan langit yang dimaksud saya ketika SD dulu, langit yang sana. Padahal langit yang sana tidak ada tanpa langit yang sini.
Alhamdulillahirabbil alamin, mengheningkan cipta selesai. Mari para sahabat yang di rumah silakan buka surat Al-Baqarah ayat yang ke-186. Berhubung suratnya agak panjang, langsung saya baca artinya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 186 yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad. Jadi Muhammad di sini, wahai kekasihku. Siapa kekasihku? Ya para manusia yang sudah kembali kepada Allah, yaitulah Muhammad itu. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Berarti inilah yang membatalkan pemahaman kita semua bahwa Allah itu di langit sana. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Inilah bukti yang pertama bahwa Allah itu bukan ada di langit yang gambaran itu, langit palsu itu, yakni langit yang sebenar-benarnya langit hidup yang telah lama engkau aku sebagai hidupmu. Itulah aras, itulah loh mahfud, itulah langit yang dimaksud Al-Quran. Berhubung saya dulu pemahamannya hawa nafsu, saya dulu pemahamannya iblis dan setan, akhirnya menuduh di langit yang sana, sehingga saya bebas berbuat maksiat. Kenapa? Karena Allah tidak bisa melihat saya. Karena Allah enjoy nongkrong di langit. Jadi Allah tak akan bisa menyaksikan saya. Karena saya jadi Tuhan sendiri-sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin, sangat nyatalah bahwa Allah itu dekat. Kenapa? Tanpa Allah kita tidak ada. Itulah dekatnya Allah dengan kita. Tanpa Allah kita tidak hidup. Itulah dekatnya Allah dengan kita. Tanpa Allah kita tak bisa bergerak, tak bisa duduk, tak bisa berdiri, tak bisa minum, tak bisa makan, tak bisa sholat, tak bisa ibadah, tak bisa bekerja, tak bisa ngapa-ngapain tanpa dekatnya Allah. Berarti siapa semua itu pelakunya. Tapi tak satu pun manusia rela bila Allah sebagai pelakunya. Takut murtad. Wong sudah murtad kok takut murtad. Jeruk makan jeruk. Wong sudah jadi Tuhan di dalam hati kita, Tuhan diri kita sendiri, kok masih cari Tuhan yang gak ada. Jadi Tuhan yang tidak ada, Tuhan yang gaib itu hanya untuk formalitas saja, agar kita disegani, agar kita dihormati oleh orang lain. Karena kita selama ini tidak menyembah Allah, tapi menyembah diri kita sendiri dan menyembah manusia. Cari hormat yang manusia, cari pengakuan manusia, agar manusia mengakui aku ahli ibadah, aku orang baik. Kita lanjutkan lagi pembuktian ayat yang kedua, bahwa Allah itu tidak ada di langit-langit yang bayangan itu, langit yang bohong itu.
di surat An-Nisa 126, langsung saya artikan, artinya dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Nah, jadi langit dan bumi itu bila kita masih iman, bila kita masih menyembah bayangan, seolah-olah bayangan ini lebih wujud daripada yang punya bayangan, maka yang kita pandang hanya di luar diri saja, langit dan bumi ini. Jadi yang dimaksud Allah dan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Langit itu hidup ini, hati ini, nyawa ini, jiwa ini, roh ini, itulah langit. Dan badan ini adalah buminya. Dan apapun segala sesuatu yang diliputi oleh Allah itu adalah seluruh pergerakan kita sejak dari tanah dahulu sampai nanti menjadi tanah, itu semua diliputi oleh Allah. Ayo, berarti Anda masih mau jadi Tuhan? Masih mau memusuhi Tuhan? Katanya takut murtad. Sudah murtad kok takut murtad? Maka berhijrahlah dari pemahaman saya dulu yang TK atau SD, pindahlah, hijrahlah dengan pemahaman yang sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah di dalam Al-Quran ini. Ayat yang terakhir di dalam surat Qaf, mari kita buka di ayat yang 16. Langsung saya bawa artinya, surat Qaf ayat 16. Artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya. Maknanya apa? Allah itu lebih dekat daripada dirimu sendiri. Allah lebih dekat daripada hidupmu sendiri. Allah lebih dekat daripada kenyataanmu sendiri. Bagaimana caranya bertemu Allah? Apa kita harus ke langit yang kosong itu? Yakni untuk bertemu Allah ya harus tawaf mengelilingi Baitullah, minta ampun kepada Allah, lepaskan semua tawaf 7. Tawaf yang pertama sifat kudrat, kembalikan, itulah langit pertama. Sifat irodah, kembalikan, itulah langit kedua di dalam tawaf itu. Yang ketiga sifat Allah, ilmu, kembalikan, itulah langit yang ketiga di dalam tawaf, sehingga menuju Baitullah. Qalbun mukminin Baitullah, itulah langit yang dimaksud. Qalbun, jadi bahasa binatangnya kalbun, anjing. Kenapa? Penjaga Baitullahnya masih anjing. Kita selama ini, termasuk saya, pelihara anjing yang najis di dalam hati kita. Akhirnya bukan qalbun mukminin Baitullah, akhirnya menjadi qalbun kafirin Baitun nas. Ketika di dalam hatinya masih ada wujud manusianya, itulah qalbunya kafirin. Dan Allah lebih dekat kepadamu daripada dirimu sendiri. Jadi untuk kembali menuju Isra Mi'raj, menuju langit, agar kita bisa bertemu wajahullah,
bertemu Baitullah, maka sifat yang keempat adalah hayat. Hayat ini, hidup ini kembalikan bahwa hidup ini bukan kamu dan milikmu. Itulah tawaf yang keempat. Tawaf yang kelima, sama pendengaran kita kembalikan, basor kembalikan, kalam kembalikan semua hingga sudah genap 7 putaran tawaf, maka ketemu apa? Hajar Aswad, hati yang gelap. Hajar, hati yang keras melebihi kerasnya batu. Bila kita masih ibadah secara syariat saja, ya ketemu batu. Hatinya tetap keras melebihi kerasnya batu. Bahan bakarnya apa itu? Ya neraka jahanamnya Allah. Kalau neraka jahanamnya manusia besok, nanti. Kalau manusianya sudah mati. Tapi setelah mati manusianya tidak merasakan apa-apa. So, nerakanya sudah ada di dunia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami. Kenapa ayatnya ini kok tidak bilang aku tapi kami? Karena uripe Allah ada di segala sesuatu, banyak. Ada hidup yang ada di manusia, biliunan manusia. Ada hidup yang ada di hayawan. Tapi di ayat ini hanya manusia. Kenapa? Karena hanya manusia saja yang tak pernah bertasbih kepada Tuhannya. Kenapa? Bila masih ada manusianya, apakah Allah suci? Pasti manusianya yang merasa suci. Dulu amanah ini sudah ditawarkan kepada langit. Langit tidak berani memegang amanah ini. Ke bumi, ke gunung, ke matahari, tidak ada yang berani. Hanya manusianya yang sok berani. Akhirnya dijuluki bahwa manusia itu adalah makhluk yang zolim kepada Allah, zalim kepada amanah-amanah Allah. Sudah dinas di dalam Al-Quran, siapapun manusianya pernah zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh yang bernyawa pasti terkena kematian. Apa maknanya kematian? Wong sudah bernyawa kok masih dijuluki kematian. Maknanya meskipun kita hidup sejak detik-detik akil balik tiba, itulah kematian kita. Mati hatinya dalam menyadari bahwa hidup ini Allah. Mati kita menyadari bahwa kita ini ciptaan Allah. Kita selama ini tidak sadar telah jadi pembangkang penciptanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ringkasnya bagaimana caranya sih kita agar bertemu dengan Allah? Ya putus urat nadimu, putus urat lehermu. Maknanya jangan ngaku-ngaku lagi di dalam hatimu bahwa hidup ini adalah dirimu. Menengok wae, enjoy wae. Wong ndak melok ngurusi diri kita, tapi kok kita ikut-ikut saja menjadi Tuhan. Jadi realita, bukti yang sangat amat nyata bila Allah bukan di langit yang sana. Setelah kita makan dan minum, apakah kita yang mengurus hasil makanan dan minuman yang ada di badan kita, yang mengedarkan darah kita, yang memproses makanan dan minuman jadi energi, jadi vitamin, jadi apapun, jadi kotoran? Kita yang melakukan? Bukan. Inilah buktinya bahwa Allah itu
Kalau udah ada urip, mana bisa Anda semua bilang aku? Bila tak ada Allah, bagaimana mungkin Anda bisa bilang saya, kami, kita? Semua itu suara dan hurufnya katanya Allah tak bersuara dan tak berhuruf. Itu kan katanya hawa nafsu. Supaya apa? Supaya hawa nafsu ini tetap jadi yang punya suara dan yang punya huruf, jadi Tuhan terus selama-lamanya. Sejatinya yang tak bersuara dan tak berhuruf itu yang manusianya. Kenapa manusianya tidak ada? Jadi kalau Allah tak bersuara dan tak berhuruf, lalu yang kita dengar selama ini suaranya siapa? Suara setan. Kenapa? Karena hidup ini masih kita aku sebagai hidup kita, maka pandangan kita, pendengaran kita, akal kita, hati kita selama ini bukan menghadap Allah, tapi menghadap setan. Suara apapun itu suara setan bila dirimu yang jadi Tuhan. Kenapa? Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh-musuhmu yang nyata. Jadi setan itu tidak gaib tapi nyata. Siapakah yang wujud di dalam hatiku? Siapakah yang wujud di dalam hatimu? Bila yang wujud di hatiku Abdul Halim, ya Abdul Halim inilah setan itu. Setan yang nyata, setan yang benar-benar telah memusuhi Allah, yang benar telah membunuh Tuhannya. Supaya apa? Supaya Abdul Halimnya jadi Tuhan terus. Maka dari itu Allah kutawan di atas langit yang sana, agar Allah tidak bisa turun dan agar Allah tidak bisa menguasaiku. Itulah buktinya bahwa kita selama ini tak pernah bisa lillahi ta'ala di dalam seluruh aktivitas yang kita lakukan. Kenapa? Allah di langit. Makanya yang menawan Allah di langit itu siapa? Yang manusianya sendiri, pemahaman manusianya sendiri, hingga Allah tidak bisa apa-apa. Apa bedanya Allah dengan Buddha? Bila Allahnya tak kuasa sedikit pun kepada manusianya. Jadi selama ini Allah jadi budak-budaknya manusia. Allah diatur-atur manusia lewat keinginan-keinginan hawa nafsunya, lewat doa-doa hawa nafsu manusianya. Kenapa? Karena selama ini manusianya tak pernah berdoa menghadap Allah, tapi yang dihadap oleh manusia keinginan-keinginan hawa nafsunya yang dihadap, yang dilihat, yang disaksikan hanya apa yang diinginkan saja. Kata siapa manusia bisa berdoa kepada Allah? Manusia kalau sudah mengenal Allah, ya tidak berdoa lagi. Kenapa? Karena manusia sudah makmum kepada kepengurusan Allah, makmum kepada pemeliharaan Allah, makmum kepada pencukupan Allah. Mau doa apa lagi bila Allah yang mencukupi manusianya? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya yang selama ini jadi setan ini cepat-cepat taubat sebelum ajal menjemput. Jadi kajian di Uripi Allah ini tidak membahas hati-hatinya orang lain, tapi yang saya bahas ya pengalaman hatiku sendiri. Siapa tahu sama dengan pengalaman hati Anda masing-masing. Tapi kalau tidak sama ya saya mohon maaf, karena hatiku ya sangat kotor.
Jadi ini pengalaman saya, mungkin ada saudara atau sahabat-sahabat saya yang sama sejarahnya dengan saya. Ya silahkan diambil hikmahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya pribadi dan kita semua memahami, mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah, karena tak ada satupun pemaparan ini dari pemaparan manusianya, karena yang dibacakan ini ayat-ayatnya Allah. Tak mungkinlah manusia punya ilmu, tak mungkinlah manusia punya kalam bila ilmu itu bukan ilmunya Allah, bila kalam itu bukan kalamnya Allah. Bila Allah berkalam berarti gugurlah pemahaman, Allah tak bersuara dan Allah tak berhuruf, berarti gagal itu ayatnya. Kenapa? Allah maha berkalam. Apa kalamnya? Al-Quran ini. Kalau Allah tidak bersuara dan tidak berhuruf, mana mungkin kita bisa belajar ayat-ayatnya Allah. Pemahaman ini sudah dipegang seluruh mursyid sedunia. Tuan-tuan guru sedunia pegang ini. Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah tak bersuara, tak berhuruf. Semua pegang ini, tapi saya tidak pegang ini. Saya pegang ayat-ayatnya Allah yang bersuara dan berhuruf. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang belum bisa memahami sabar, ikuti ulang-ulang kajiannya. Bila Anda tidak cocok dengan pemahaman-pemahaman yang ada di Uripi Allah, ya silakan lihat channel YouTube yang lain. Jangan memaksa, nanti jadi gila. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya qadhiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.